Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 21 Agustus 2022. Merupakan kebahagiaan apabila kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan kita bersama-sama menikmati kasih dan damai sejahtera Allah. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa kalau hari ini kami boleh dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengar sabda-Mu. Urapi setiap kami, penuhi kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang senantiasa bekerja di dalam kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami mendengar dan kami mau melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali mendengar firman Tuhan hari ini yang berjudul Pemulihan berawal dari kerendahan hati. Kehancuran berawal dari kecongkakan. Nah saudaraku, kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Daniel 4 ayat 28 sampai dengan 37. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja belum habis bicara ketika suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin. Nah saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa Tuhan berkenan menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat melalui firman Tuhan ini, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kerajaan Babel menjadi sebuah kerajaan yang termasyhur dan terdengar sampai ke ujung bumi. Dan pada suatu hari, ketika Nebukadnezar sedang melihat-lihat betapa masyhur dan hebat kerajaannya,
Nebukadnezar berpikir bahwa karena dirinya lah semua kemuliaan itu datang, dan inilah awal dari kejatuhan Nebukadnezar. Tuhan tidak berkenan dengan perenungan hatinya, sehingga Tuhan mengambil akal budi yang dimilikinya, sampai-sampai ia berlaku seperti binatang dan terhalau dari antara manusia. Apa yang dialami oleh Nebukadnezar memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Nah, saudara-saudaraku, seperti Daniel yang mengedepankan integritasnya, dan demikian ia sosok yang disegani oleh pemimpin-pemimpin yang ada di ia layani. Akan tetapi kejujuran dan loyalitasnya pada dasarnya tidak melanggar imannya di dalam Allah yang benar. Imannya tidak menjadi batu sandungan, sebaliknya pengabdiannya kepada Allah dikagumi oleh orang-orang yang tidak percaya di sekitarnya. Ketika ia menyampaikan tafsiran mimpi, dengan cepat ia memberi kehormatan bagi Allah atas setiap karunia yang dimilikinya. Tafsiran mimpi Daniel ini benar-benar nyata. Setelah mengalami masa ketidakwarasan, Raja Nebukadnezar dipulihkan. Ia memuji dan menghormati Allah yang Daniel sembah sebagai Sang Maha Tinggi. Ketika keajaiban dan mujizat Tuhan dinyatakan, dan ketika pencapaian demi pencapaian kita dapatkan, saudara-saudara, Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya. Banyak orang yang rentan dengan terkena penyakit hati yang disebut dengan kesombongan, yang memiliki pikiran yang menyatakan bahwa semua adalah karena kehebatan kita ataupun membanggakan pencapaian yang sudah didapatkan. Saudara-saudaraku, kita perlu menyadari bahwa Tuhan bisa begitu saja dengan mudah mengambil kembali apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kabar baiknya, saudara-saudaraku, sama seperti yang Tuhan sudah perbuat kepada Nebukadnezar. Ketika ada pertobatan dan perubahan, Tuhan pasti memulihkan. Ketika kita boleh bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Nah, saudaraku, Nebukadnezar menyadari kesalahannya dan mengakui semua bahwa apa yang dimilikinya berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Maka Tuhan pun berkenan memulihkannya, mengembalikan kemuliaannya bahkan lebih dari sebelumnya. Dan Nebukadnezar pun memuji, memuliakan Allah di surga. Dan kita boleh melihat ada beberapa hal yang boleh Nebukadnezar lakukan atas pujiannya kepada Allah, bahwa Allah adalah penguasa yang sebenarnya, bahwa Allah adalah Tuhan yang bertindak menurut kehendaknya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi tangan Tuhan, dan Allah dengan segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan Allah juga sanggup merendahkan mereka yang congkak. Saudara-saudaraku, seperti firman Tuhan di Roma 12 ayat 3 berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saat seseorang melihat melampaui apa yang sepatutnya bagi dirinya sendiri, tanpa diragukan lagi bahwa dirinya mengizinkan terjerumus dalam sebuah bahaya krisis yang sangat besar. Di dalam Alkitab banyak tercatat contoh orang yang jatuh tersandung karena congkak ataupun angkuh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, sadarilah bahwa hati kita biarlah berpusat kepada Tuhan, dan kita sadar bahwa hati adalah pusat dari kehidupan. Dan biarlah kita tetap menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, dan biarlah kita menjaga juga dari setiap keangkuhan, kesombongan, dan kita terus minta kepada Tuhan untuk memurnikan hati kita. Demikianlah saudara-saudaraku, kita memiliki kerendahan hati untuk terus dikoreksi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan kemuliaan Allah semakin nyata di dalam hidup kita. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini.
Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setiamu yang begitu besar yang kami rasakan. Kami percaya firman-Mu yang menuntun kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami boleh melakukan hal-hal yang jauh memikirkan yang bukan bagian kami. Tuhan, kuduskan kami, biar kami memiliki kerendahan hati. Kami tidak lagi merasa hebat ataupun apa yang kami miliki semuanya sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, ini kami, pulihkan terus kami, murnikan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, teruslah berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.